Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah teori terjemah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna denotatif, makna konotatif, dan transferensi makna dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Langsung saja ke presentasi yang pertama. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Pengertian makna leksikal. Al-Asfahani mengemukakan bahwa kata makna berasal dari ana, yang salah satu maknanya ialah melahirkan seperti yang terdapat pada ungkapan anatil ardu bin nabat, tanah menumbuhkan tanaman. Karena itu, makna diartikan sebagai perkara yang lahir atau muncul dari tuturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna diartikan sebagai arti atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna denotatif. Definisi makna denotasi dalam kitab Ilmu Adilah. Makna dasar atau pertama atau inti, dan kadang-kadang disebut sebagai makna deskriptif atau penanaman makna konseptual atau kognitif. Dan makna ini adalah bagian utama penyampaian bahasa dan contoh yang sebenarnya dari fungsi dasar dalam bahasa. Dan dia adalah penanaman dan pemindahan pemikiran dari syarat yang berdasarkan pemilik bahasa tertentu dan terbagi-bagi ke makna dasar. Makna ini juga memiliki jenis-jenis, mulai dari makna teratur, tersusun, dari jenis yang sesuai dengan aturan pada tingkah fonologi dan gramatikal. Misalnya, kata wanita dapat didefinisikan menjadi karakteristik manusia, bukan laki-laki, sudah balik. Berbeda dengan kata anak laki-laki yang didefinisikan memiliki karakteristik plus manusia plus laki-laki dan belum dewasa. Menurut Scher, makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Jadi makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna leksikal. Contoh di dalam bahasa Indonesia, kata babi bermakna denotatif, yaitu sejenis binatang yang biasa diternak untuk dimanfaatkan dagingnya. Contoh di dalam bahasa, kata Anissa diartikan sebagai wanita, sedangkan kata almar'atu diartikan sebagai perempuan. Kata wanita dan perempuan menurut KBBI memiliki denotasi yang sama, yaitu manusia yang dapat hamil dan melahirkan dan bukan laki-laki. Mungkin sekian dari saya. Saya Ismaji. Di sini saya insya Allah akan menjelaskan mengenai makna konotatif atau makna idofi. Makna konotatif adalah makna tambahan atau kebetulan atau sekunder atau tersirat, dan merupakan makna yang memiliki kata dengan maksud lain di samping makna konseptual yang asli, dan makna yang artinya lebih dari makna dasarnya dan tidak ada ketetapan dan sesuai dengan perubahan budaya atau waktu atau pengalaman. Jika kata wanita didefinisikan maknanya ke dalam 3 ciri dasarnya, yaitu manusia, bukan laki-laki, sudah dewasa, atau disebut dengan dewasa. Ketiga ciri ini memberi ciri-ciri untuk penggunaan kata yang benar dan tepat. Tetapi ada banyak makna frase yang tidak sesuai dengan aturan dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari masyarakat ke masyarakat. Menurut Abdul Khair dalam bukunya Linguistik Umum, mendefinisikan makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Contoh makna konotasi dalam bahasa Indonesia, seperti kata kurus, ramping, dan krempeng memiliki konotasi yang berbeda. Pertama, kata kurus berkonotasi netral. Kedua, ramping berkonotasi positif. Dan ketiga, krempeng berkonotasi negatif.
Selanjutnya, contoh makna konotasi dalam bahasa Arab. Dalam kutipan pada buku terjemahan hadis Sahih Muslim, pada kalimat minar rijal wan nisa, yang artinya dari kaum pria dan wanita, dan pada kalimat al-mar'ah, bahwa kata wanita dan perempuan memiliki konotasi yang berbeda. Kata wanita memiliki nilai rasa yang lebih tinggi atau positif, dan kata wanita biasanya mengandung makna seperti berpendidikan tinggi, modern dalam segala hal, kurang keibuan. Di sini saya akan menjelaskan transferensi makna. Bagaimana di dalam pengucapannya, yaitu transferensi, mentransfer suatu bahasa ke dalam bahasa gitu. Menurut Newmark tahun 1988, transferensi adalah prosedur penerjemahan dengan memungut kata atau istilah bahasa sumber BSU ke dalam bahasa sasaran BSA. Untuk prosedur ini, Becker tahun 1992 menggunakan istilah translation using loanword, dan Finney dan Dale Burnett tahun 2000 menggunakan istilah borrowing. Prosedur ini digunakan apabila penerjemah tidak bisa menemukan padanan BSU dalam BSA. Transferensi juga dapat dilakukan untuk memperkenalkan istilah asing. Transferensi digunakan apabila istilah budaya sumber sudah dikenal dan lazim bagi pembaca TSA. Contoh TSU: He finished the delicious steak. TSA: dia menghabiskan steak yang lezat itu. Jadi di situ kata steak tetap diartikan steak. Begitu. Kemudian sebuah kata disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Sebaliknya, kata-kata seperti dan, atau, karena, itu adalah termasuk kata-kata yang tidak bermakna referensial karena kata-kata itu tidak mempunyai referensi atau acuan. Berkenaan dengan acuan ini, ada sejumlah kata yang disebut kata-kata deiktik atau deiktik yang acuannya tidak menetap pada satu wujud, melainkan dapat berpindah dari wujud satu ke wujud yang lain. Seperti kata-kata pronomia, seperti kata dia, saya, kamu. Nah, itu. Kemudian kata-kata yang menyatakan ruang juga. Misalnya di sini, di situ, di sana, dan lain-lain. Kemudian kata-kata yang menyatakan waktu, sekarang, besok, nanti, lusa, dan lain-lain. Terus kata-kata yang disebut petunjuk, misalnya ini, itu. Nah, sebagai contoh, kata pronomia, kata saya pada kalimat berikut yang akan saya bacakan, yakni acuannya itu tidak sama. Contohnya, tadi pagi saya bertemu dengan Ustadz, kata Ani kepada Ali. Kemudian, oh iya, sahut Ali, saya juga bertemu beliau tadi pagi. Nah, jadi di percakapan pertama, saya itu acuannya itu kepada Ani. Namun di percakapan kedua, saya itu acuannya kepada Ali. Begitu. Jadi itu termasuk ke dalam makna referensi, tergantung referensi atau acuannya. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.